Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk. Dan untuk khusus kali ini saya akan bicara tentang pendidikan, terutama perguruan tinggi swasta. Saya akan mencari Bapak Ana Agung Oke Wisnumurti. Beliau adalah Ketua Yayasan Kesejahteraan Polri Provinsi Bali dan juga Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia untuk daerah Bali. Beliau juga Wakil Ketua untuk di Pengurus Pusat. Kita langsung sapa dulu Pak Wisnumurti. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Winata. Ganti Gaitra. Ya, beginilah. Oke, dalam COVID itu selalu saya tanyakan harus. Itu yang terpenting juga ya, sehat. Gimana kita jaga kesehatan. Oke. Kalau kita bicara tentang perguruan tinggi swasta di masa COVID, tentu kita bicara tentang bagaimanakah katakanlah minat mahasiswa atau jumlah mahasiswa yang mendaftar ke Bali, seperti apa kondisinya Pak? Ya, pertama sebagai perguruan tinggi swasta, khususnya di Bali, dan secara personal saya juga menjadi ketua yayasan, kemudian ketua asosiasi. Saya mengajak seluruh perguruan tinggi swasta untuk bersama-sama pemerintah mensosialisasikan COVID ini kepada masyarakat, utamanya di masyarakat sivitas akademika kita masing-masing ya. Berfokus masing-masing. Untuk kita di Warmadewa misalnya, kita sudah bentuk satgas ya. Kita bentuk satgas, kita juga melayani tes swab ya untuk masyarakat umum, utamanya klinik biomol kita. Ini salah satu gitu dari 3 rumah sakit, jadi ada rumah sakit Sanglah, Unut, dan klinik Warmadewa yang diberikan kepercayaan untuk melakukan tes swab ya untuk masyarakat yang menderita COVID ya. Ya tentu kita merasakan betul ya dampak dari COVID ini tidak saja pada sektor kesehatan, tetapi juga di sektor pendidikan, lebih-lebih di pendidikan tinggi ya. Di perguruan tinggi. Yang pertama, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, bagaimana menjaga jarak, hand sanitizer, kemudian tes suhu badan, termasuk juga physical dan social distancing yang kita terapkan. Nah, terhadap protokol ini, maka setiap perguruan tinggi ini memang diwajibkan kan untuk menerapkan itu, sembari tidak mengabaikan proses pembelajaran, proses pendidikan, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen mahasiswa baru. Nah, ini kita sudah jalankan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kan ini yang penting kan, karena kita swasta ya. Jadi perguruan tinggi swasta saya yakin, karena saya juga adalah pengurus di tingkat pusat, sangat terdampak. Jadi tidak hanya di Bali berarti ya? Tidak hanya di Bali, hampir di seluruh Indonesia. Swasta ini terdampak. Ini sangat terdampak. Karena swasta itu pendapatan pembiayaan ini dari dan untuk mereka gitu, khususnya dari mahasiswa. Dan itulah yang mereka kelola untuk melengkapi sarana prasarana, biaya operasional, termasuk dalam biaya operasional pendidikan. Nah, apabila mahasiswanya mengalami penurunan, otomatis yang lainnya juga menyesuaikan. Nah, ini kan kayak gacin ya. Ini yang terjadi. Artinya bahwa kalau misalnya kita lihat dari jumlah pendaftaran mahasiswa baru, jelas mengalami penurunan, jelas pasti. Seberapa jauh Pak kalau misalnya? Ya, saya kan tidak hanya mengatakan Warmadewa ya. Jadi Warmadewa ini sampai saat ini sih stabil. Karena gelombang 1 itu sekitar mendekati 3.000 lah yang daftar. Sekarang gelombang 2 udah ada ke 1.050 mahasiswa. Nanti kita akan buka juga gelombang ketiga. Kenapa? Karena pangsa pasar perguruan tinggi swasta khususnya di Bali kan tidak saja lokalan masyarakat Bali. Jadi kita saja di Warmadewa itu hampir di 34 provinsi ada calon mahasiswanya. Ya, mahasiswa kita dari tahun ke tahun hampir di semua provinsi ada. Jadi sudah menasional. Jadi sebenarnya sudah sangat lokal lagi. Sudah sangat menasional. Tapi yang paling banyak setelah Bali adalah saudara-saudara kita dari
NTT, Sumba, Lombok, bahkan sampai ke Timur Timur. Nah, jadi wilayah Indonesia Timur inilah menjadi pangsa pasar kita yang kebetulan untuk rekrutmen tahun ini mereka kesulitan datang kan. Jadi karena kesulitan itu ada banyak hal. Bisa saja karena faktor ekonomi, kedua adalah faktor standar kesehatan tadi, dan yang ketiga kan stay home itu kan. Jadi mereka tidak bisa leluasa untuk bepergian, untuk melakukan kontak sosial. Dan itu berarti tidak perlu strategi khusus untuk menjaring pasti. mereka. Jadi apa yang dilakukan? Yang kita lakukan dalam rangka new normal ini. Nah, sekarang kan kita harus tidak boleh terus meratapi kan. Betul. Karena kita juga harus bergerak. Tetapi bergerak itu pun tidak sembarangan. Pertama yang kita lakukan khususnya di Warma Dewa adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan ini penting. Karena inilah yang menjadi standar basic standar ya yang harus kita lakukan dalam hal melaksanakan Tridharma. Oleh karenanya standar ini benar-benar kita terapkan di Warma Dewa. Kemudian baru kita bicara apa yang harus kita lakukan di kampus gitu. Pertama dalam rangka rekrutmen mahasiswa baru. Jadi kita gelombang 1 menggunakan sistem daring. Tetapi sistem daring itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah dalam artian sistem kita sudah oke. Jaringan kita sudah oke. Nah ternyata problemnya terkadang ada di calon mahasiswa. Karena calon mahasiswa kita akan menyebar di sebanyak tempat kan. Dan tidak semua mereka punya akses internet yang baik. Ini problem pertama ya. Oleh karenanya di tahap 1, pembelajaran tahap 1, ini kita gunakan pelajaran untuk melakukan sistem rekrutmen dengan offline. Tetapi tetap berbasis IT. Caranya gimana? Caranya misalnya kalau hari ini misalnya gelombang kedua ada 1050 mahasiswa baru calon, maka setiap kelas setiap kali datang itu 250 orang ya. Berarti itu kita bagi berarti menjadi 4 tahap ya. Jadi tahap 1 jam sekian sampai jam sekian, dan mereka pun datang ke kampus dengan kontrol protokol tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak menggunakan kertas. Jadi lost paper ya. Karena kita punya CBT. Pakai komputer. Komputer. Jadi mahasiswa itu datang ke kampus, tinggal nanti ke ruangan, di sana ada komputer, mereka bisa jawab soal lewat komputer, habis itu pulang, nanti gelombang kedua begitu seterusnya. Nah, ini bagian dari pelayanan kita. Sudah dilakukan itu. Sudah dilakukan. Ya. Yang kedua, kegiatan-kegiatan di luar rekrutmen, khususnya berkaitan dengan Tridharma, ini juga harus kita melakukan new normal. Iya kan? Tetap ya. Iya, jadi tetap kita menggunakan standar itu. Dulunya misalnya kita melaksanakan seminar yang offline, sekarang melalui webinar. Jadi webinar ini terus kita dorong kan. Ternyata lebih efisien. Lebih efisien, kemudian kita bisa mengikuti dari mana saja. Narasumber juga mereka bisa lakukan dari mana saja. Dan biaya lebih murah ya? Biaya lebih murah. Tidak perlu makan siang ya? Lebih serius. Lebih serius ya? Kalau webinar itu lebih serius, jadi semua orang fokus. Materi yang disiapkan oleh pembicara juga nggak sembarangan karena ditayangkan langsung. Ya ini budaya-budaya baru ini saya pikir sangat positif. Dan itu sudah dilakukan di Warma Dewa ya? Nah, sudah. Jadi, yang ketiga dalam hal perkuliahan. Nah ini kan itu tadi problemnya. Kita siap. Jadi sistem kita sudah siap. Kami sudah persiapkan sebenarnya sistem online dengan semua sistem pelayanan online itu dari 2014. Jadi jauh sebelum adanya COVID, kita sudah siapkan infrastruktur, kita persiapkan sistemnya, sehingga mahasiswa itu tidak harus datang ke kampus, tetapi itu kan baru di hal-hal lain di luar perkuliahan. Nah sekarang dengan new normal ini, dengan COVID ini, orang tidak boleh ke kampus, dalam arti untuk kuliah dalam bentuk offline, di kelas. Nah, kita juga sudah siapkan sistemnya, sudah ada. Ini sudah berjalan sih sebenarnya. Jadi 6 bulan ke belakang ini sudah berjalan sistem online. Cuman masalahnya, nah ini keluhan mahasiswa itu tadi, tidak semua mahasiswa punya akses jaringan. Kemudian biaya untuk mereka juga naik kan.
Karena harus di kuota gitu ya. Sebenarnya sih nggak naik. Nggak Ketimbang naik. dia datang ke kampus, Oke. hitung aja bensinnya per hari. Oh. Cuman kadang-kadang kan orang nggak mau berpikir begitu. Kan? Iya, iya. Sama- Iya, betul ya. iya Kalau kan? dia datang ke kampus sih nggak Nggak. keluar bensin kan? Iya kan, ini Bisa kan dia dari tinggal di rumah. rumah, mungkin saja orang tuanya tidak memberikan bekal gitu. Oh, iya. Mestinya tetap bekalnya, gitu kan. Oke. Tetapi dia nggak ke kampus, ganti jadi pulsa. Maka yang kita lakukan sekarang di Warma Dewa adalah setiap semester, bukan seterusnya ya, kita sampai kondisi inilah, Ya. kita berikan subsidi kepada mahasiswa Berupa dalam bentuk biaya pulsa Oh, oke. sebesar 200.000 per mahasiswa satu Per- semester. Satu semester ya. Nah, karena hitung-hitungan kita kan berapa mata kuliah, Oke. jadi sudah diperhitungkan, sehingga cuman 200.000 dianggap cukup kalau lah. pulsanya dipakai hal-hal lain kan habis. Kalau untuk kuliah saya sebenarnya Nah, kalau cukup, gitu. kalau hanya untuk Kuliah, ya. kebutuhan kuliah, Ya. 200.000 pulsa itu sudah cukup, dan kita bekerja sama dengan provider dalam rangka memberikan layanan. Terjadi kerjasama dengan provider ya Nah, untuk penyediaan. ya untuk untuk memberikan pelayanan itu. Oh. Jadi ini hal-hal yang kita persiapkan, dan saya yakin juga teman-teman di perguruan tinggi yang lain juga melakukan hal yang sama. Iya kan? Jadi ada penyesuaian penyesuaian. sistem strategi karena COVID ini ya. Iya, dan kita juga harus care kepada mahasiswa kan. Hmm. Jadi hal-hal yang memang kita tidak terbiayai, Ya. ya harus dikurangi. Dan kualitas pengajaran, kualitas pendidikan lulusan tetap menjadi perhatian utama. Ya, karena bagi Perguruan kami tinggi ya. mutu itu adalah yang terdepan, yang utama. Oleh karenanya ke depan mungkin ada strategi baru yang kita kembangkan. Nah, kuliah itu bisa saja 50-50 gitu kan. Ya, ya. 50% offline, 50% online. Tapi ini kan tinggal menunggu ini kan perkembangan new normal ini. Ya paling tidak persiapan ke arah itu sudah kita lakukan. Karena Ya. bagaimanapun karena core bisnis kita ada di situ. So, kita harus bisa memberikan yang terbaik tanpa harus mengurangi kualitas, baik itu kualitas pembelajaran, kualitas proses maupun kualitas output dan dampak. Baik. Nah, ya. Oke. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu saya dengar Wisuda. yayasan wisuda dan juga ulang tahun ya. Kayak Ulang yayasan- tahun juga kemarin kita malah pakai Ulang tahun YouTube. yang keberapa nih yang Yang ke-36. 36. Ada kekhususan tidak dalam masa Covid ini? Iya, iya. Bagaimana mau menjadikan momentum ulang tahun yayasan ini sebagai semacam optimisme juga? Betul. Ada tidak yang khusus betul, di situ? Ya. Ya, otomatis mindset dan culture set kita harus kita rubah. Iya kan? Betul. Jadi kalau dulu ulang tahun mengundang banyak orang berkerumun di satu Berkerumun di satu tempat tempat, ya. kan dengan hingar-bingarnya, ya memang seperti itu keadaan kita merayakan ulang tahun Ya, kan. ya. Tetapi dengan Kondisi Covid. kondisi ini ulang tahun tetap kita laksanakan. Tetapi bagi kami tetap protokol kesehatan paling depan. Kemudian salah satunya jaga jarak. Kemudian pakai masker. Kemudian peserta tidak boleh melebihi kapasitas tertentu. Betul. Maka yang kita lakukan, kita undang pentolan-pentolannya saja. Tokoh-tokoh ya. Sementara yang lain bisa mengikuti lewat live streaming. Jadi kita juga buka live streaming. Ternyata pengikutnya banyak juga yang menyaksikan lewat live streaming. Jadi mereka yang live streaming ini kan tidak harus datang ke tempat itu. Baik. Bisa sambil masak, bisa sambil baca, bisa duduk-duduk Ya. nonton. Ya, Ini sebenarnya budaya Ada baru. culture baru ya. yang ini dikumpulkan. culture baru yang harus kita bangun, dan Baik. memang seperti itu yang harus kita Oke. jalankan. gitu. Baik, sebagai closing statement Pak Wisnumurti, apa yang mungkin disampaikan kepada masyarakat, mahasiswa atau konteksnya dalam pendidikan perguruan tinggi di masa Covid ini? Ya tentu saya berharap bagi pengelola perguruan tinggi yang pertama, bagaimanapun COVID ini akan berdampak ya Oke. bagi keseluruhan proses kehidupan kita, termasuk juga dalam tata kelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya. Mari kita berikan contoh kepada yang lain. Pertama, kita sudah mengajak dosen dan karyawan itu hidup lama gitu. Jangan sampai hak-hak mereka terkurangi. Ini penting. Iya kan? Iya. Jadi kita beri contoh. Jadi apa yang mesti menjadi hak mereka, jangan kemudian karena alasan COVID kita potong. Kenapa? Karena mereka juga perlu hidup kan. Oke. Keluarga mereka juga perlu hidup. Dengan cara begitu mereka tetap semangat. Yang kedua, ya sudah saatnya kita melakukan perubahan dalam hal pelaksanaan tridharma.
Ada hal-hal yang bisa kita lakukan lewat online. Ya. Dan ini sudah berjalan. Dan memang ada hal-hal yang memang harus kita offline. Nah, rapat misalnya ini bisa kita online. Tidak harus kita bertemu. Ya. Dan tentu kita harus berkontribusi lah. Ini tidak saja urusan pemerintah, ini adalah urusan kita. Ya. Urusan kemanusiaan. Maka saatnya kita membangun kepedulian sosial, membantu apa yang bisa kita lakukan, dan saling berbagi, saling mengingatkan. Dan COVID ini dalam tanda kutip memiliki makna yang mendalam, ya, di luar bahwa dia adalah ancaman bagi peradaban manusia, tapi di sisi lain dia membawa dampak juga membangun peradaban baru. Ini yang harus kita gali, gitu ya. Kita tidak hanya meratapi, tetapi kita memanfaatkan apa yang positif yang ke depan bisa kita lakukan dan kita kerjakan bersama-sama. Saatnya kita berkolaborasi. Jadi bukan berkompetisi, tetapi berkolaborasi. Apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Wisnumurti, selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Polri Provinsi Bali yang mengelola Universitas Wonodewa, ini juga Ketua Asosiasi pada penyelenggara pendidikan ya untuk daerah Bali dan Wakil Ketua di tingkat pusat. Nah ini berarti ada persoalan-persoalan yang memang COVID ini sangat berdampak gitu ya, tapi jangan kemudian lembaga pendidikan tinggi ini menyerah, tapi menggunakan manfaat ini berkolaborasi. Itu kata yang saya garis bawahi, berkolaborasi. Karena istilah saat kita berkolaborasi menghadapi pandemi COVID ini secara bersama-sama dan tetap menjaga kualitas pendidikan perguruan tinggi, karena itulah menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian saya tutup Bali Post Talk ini dengan Pak Ramosati. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari talkshow. Tutup dengan Pak Ramosati. Om Santi.